Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Dan salam sehat tentunya. Semoga di Sabtu pagi yang tadi dibilang mendung-mendung sendu ini, Bapak dan Ibu masih semangat karena nantinya setelah sesi siang ini tentunya sudah punya rencana yang menarik dengan buah hati di rumah. Oke, kita bahas tentang sesi ke-12. Ya, saya nggak mau berpanjang lebar lagi. Kita coba review ya terkait dengan paparan yang lalu. Boleh dilanjut slide-nya? Boleh lagi. Ini sebagai pengingat ya, kenapa slide ini selalu saya tampilkan. Dan yang terakhir ya, jadilah teladan digital yang baik. Ini merupakan sesi terakhir. Semoga Bapak dan Ibu masih semangat untuk mengikutinya. Boleh dilanjut lagi slide-nya? Ini pada saat saya slide ke-10 ya, kita belajar bagaimana sih kiat-kiat mendampingi anak belajar di rumah, dan yang menjadi stres di sininya adalah jangan orang tua yang menjadi stres gitu ya, itu digarisbawahi dan lebih di stres lagi di sesi ini. Oke, lanjut. Di sesi 11 kita bahas tentang apa sih kalau konten-konten negatif kalau kita temui akan kita apakan nih gitu ya. Ya kita bawain ke laut aja katanya. Ya udah kita laporkan ke aduankonten.id di Kominfo ataupun melalui platform-platform yang disediakan. Boleh lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan hari ini di sesi ke-12 yaitu jadilah teladan digital yang baik. Bagaimana ini kabarnya yang di Bali? Semoga masih bisa mengikuti ya paparan ataupun slide terakhir hari ini. Boleh lanjut lagi. Apa sih yang menjadi teladan? Yaitu sebenarnya kita bisa membatasi kebiasaan buruk digital kita sendiri ya. Dari mulai apa sih biasanya kebiasaan buruk yang Bapak dan Ibu masih rasakan bahwa kayaknya masih susah nih untuk ngelepasin ini gitu ya, kebiasaan buruk. Saya misalnya masih suka pakai apa namanya internetnya tuh suka masih dipakai di kamar gitu. Atau saya masih suka lebih dari berapa jam gitu. Ada nggak yang punya? Boleh bantu di chat. Kebiasaan buruk digital Bapak Ibu yang pengennya diperbaiki. Oh, terima kasih Bu Olindawati, keep smile, betul. Saya senang sekali. Ada yang bisa mau curhat kebiasaan buruknya yang masih pengen sekali diperbaiki. Bukan kebiasaan buruk anak ya. Oh, sering salah tulis, typo ya Pak Antonius ya. Sering typo. Ada lagi? Adakah yang punya kebiasaan buruk? Mungkin yang di lokasi juga ada yang mau kebiasaan ketergantungan gadget. Seperti apa nih Bu Ari? Boleh lebih dieksplor. Ketergantungannya apakah sampai nggak bisa tidur karena kalau belum pegang gadget atau seperti apa? Sering galau kalau tidak melihat medsos. Oh, Bu ini Putu. Bu Indah main game Ludo, lupa waktu. Oh, masih senang ya Bu main Ludo ya? Memberi HP anak saat meminta dengan paksa. Iya, iya, iya. Ini beberapa kali kalau misalnya anak udah sulit ya biasanya ya. Ada lagi? Kebiasaan membaca novel di HP. Bu Riri, senang baca novel ya Bu? Dalam sehari penggunaan gadget sangat banyak. Oh, begitu Bu Ari. Ya, ya. Terima kasih penjelasannya. Suka lihat Shopee, terus akhirnya beli yang nggak penting. Wah, Bu Nurus. Kadang-kadang ya, ini memang marketplace sering apa namanya menggoda-goda gitu, apalagi ketika notifikasinya keluar ya. Mungkin notifikasinya coba dinonaktifkan Bu, supaya ketika ada diskon dan lain-lain bisa terhindar dari godaannya. Boleh dilanjut lagi? Ada lagi? Ya, oke, kita lanjutkan ya. Ini tentunya dari mulai tadi ya ada tergantung dengan durasi ya, keseringan lihat gadget mata jadi minus. Syahrul Rizal, oh kayaknya Bapak Syahrul Rizal belum seumuran dengan saya karena saya sekarang sudah plus bukan minus lagi. Tahu kapan waktunya berhenti. Artinya apa? Ada beberapa contoh seperti ini misalnya. Saya sebenarnya pengen memasang video terkait dengan penggunaan gadget yang dilakukan oleh orang-orang dewasa yang sebenarnya lucu gitu ya, ketika tanpa sengaja mereka melihat handphone dan segala macamnya tidak pada tempatnya gitu ya. Misalnya pada saat berkendara, terus kemudian pada saat sebenarnya ini video iklan layanan masyarakat, tapi sayangnya khawatir kejadian seperti kemarin ya, sinyalnya kurang mendukung.
Video-video ini menampilkan iklan layanan masyarakat untuk tidak menggunakan gadget tidak pada tempatnya, seperti pada saat berjalan gitu ya di mall, yang seringkali bisa nabrak pintu misalnya, atau misalnya nggak sengaja nyemplung ke kolam ikan. Dan yang terakhir adalah ketika yang membahayakan adalah ketika menggunakan gadget pada saat berkendara. Bukan untuk mencari menggunakan Google Maps ataupun hal lainnya atau Waze dan lainnya, tapi justru untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Itu yang kemudian membahayakan, dan iklan diakhiri dengan video tabrakan si mobil gitu ya. Itu yang tentunya perlu untuk kita tahu kapan harus berhenti pada saat menggunakan gadget gitu ya. Itu juga berlaku misalnya gini, waktu itu juga ada teman seorang ibu yang curhat. Bu, anak saya akan selalu melihat saya megang gadget terus karena saya jualan online gitu ya. Saya punya toko di marketplace, di beberapa marketplace, dan juga saya jualan via WhatsApp. Jadi mau nggak mau setiap hari pasti anak saya akan melihat saya megang gadget. Nah, mungkin ini yang perlu menjadi kesepakatan bahwa kan tentunya Bapak Ibu yang misalnya sudah go online gitu ya, bisa jualan di online, tadi balik lagi ke kesepakatan ke anak bahwa anak perlu diinformasikan atau didiskusikan bahwa orang tuanya memang bekerja menggunakan gadget misalnya. Perlu didiskusikan bahwa khusus Sabtu Minggu Bapak dan Ibu misalnya nggak jualan gitu ya, tokonya ditutup untuk bisa lebih punya family time atau punya quality time bersama anak. Sehingga anak juga tahu bahwa oh ketika Bapak Ibunya megang gadget di rumah gitu, itu bukan untuk hal-hal yang lain-lain, tapi memang buat berjualan atau misalnya buat produksi gitu ya. Itu. Terus yang kedua mungkin tadi ya ada yang Bu Riri untuk membaca novel, mungkin boleh misalnya dikurangi baca novelnya, mungkin boleh pada saat nggak ada anak gitu ya, atau pada saat berkendara di misalnya naik public transportation gitu ya, atau kendaraan umum. Baca pada saat di kendaraan umum atau di tempat lain boleh menggunakan gadget, tapi usahakan misalnya pada saat di rumah bacanya novel yang dalam bentuk buku gitu ya. Minimal itu bisa mengencourage anak-anak ibu juga untuk bisa membaca gitu ya, lebih sering membaca buku. Contoh lain adalah ketika teman saya bilang bahwa selama ini saya kalau misalnya baca Quran paling enak karena sudah download kitab suci gitu ya di handphonenya. Jadi di rumah pun itu dimanfaatkan. Tapi anak secara kasat mata gitu, anak melihatnya ibunya sedang menggunakan gadget aja gitu, tidak tahu bahwa di dalamnya misalnya ibunya sedang mendalami Quran misalnya, atau sedang membaca terjemahan dari Al-Quran atau membaca kitab suci lain gitu. Itu yang perlu sekiranya ada jam-jam tertentu, itu yang jadi sepakatan gitu kedua dari orang tua dan anak. Sebaiknya mungkin idealnya ketika di rumah tetap gunakan kitab suci dalam bentuk cetakan gitu ya, sehingga anak tidak selalu melihat orang tuanya selalu terkoneksi dengan atau selalu nempel dengan gadgetnya. Dan yang kedua, perhatikan jejak digital kita sendiri ya. Jangan sampai kita minta anak kita tidak tidak mengucapkan kata-kata kasar di internet, tidak misalnya tidak menyebarluaskan hoax, tapi kita sendiri melakukan itu gitu ya. Tentunya itu akan berimbas atau berbalik gitu. Ih, kemarin ibu juga sharing foto gituan gitu. Katanya itu nggak boleh gitu kan. Anak akan bisa berbalik karena zaman sekarang anak-anak udah pada kritis ya Bu Pak ya. Boleh dilanjut ya. Nah, yang menjadi keseringan orang tua juga ada ketika tanpa izin anak gitu ya, seringkali posting foto anak. Siapa yang mungkin ketika wajar sih ketika orang tua baru memiliki anak, pengennya sharing segala hal sesuatu dengan perkembangan anaknya. Oh, anaknya sudah bisa makan, anaknya sudah bisa berjalan, anaknya sudah bisa berlari gitu ya, bisa mengucapkan kata-kata gitu ya. Tentunya tapi yang tanpa diketahui ada perlu rambu-rambu ketika kita mau menyebarluaskan foto anak, terutama anak-anak yang masih di bawah umur ya, masih balita. Dan ini ada beberapa tips dari Beritagar dari posternya. Yang satu misalnya, tidak men-sharing atau memposting foto anak tanpa busana. Baik itu misalnya atau busana minim ya, kayak seperti bikini dan lain sebagainya. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan di sesi sebelumnya, bahwa ada beberapa orang yang predator, yang kita sebut sebagai predator online, mengkoleksi foto-foto anak-anak kita tanpa busana tersebut. Tanpa kita ketahui, mereka mengkolek ataupun mengumpulkan. Yang kedua,
jangan keseringan posting foto anak orang lain tanpa pengetahuan ataupun persetujuan orang tuanya. Kenapa? Karena tentunya nggak semua orang tua mau foto anaknya diekspos. Salah satu contoh mungkin kayak Anggun C. Sasmi ya, terus kemudian beberapa artis yang banyak yang kebetulan yang tinggal di Perancis itu sudah menerapkan yang namanya perlindungan terhadap anak ya, foto anak. Makanya banyak sekali orang-orang tua di Eropa sana sudah menerapkan yang ketika posting foto anaknya biasanya dari belakang ataupun kalaupun dari depan harus persetujuan anaknya ketika anaknya sudah bisa memberikan konsen ya. Terus juga terkait identitas pribadi ini ada contoh ya tentang KIA, ketika anak memiliki KIA, orang tuanya sangat antusias gitu ya untuk bisa memperlihatkannya ke seluruh dunia gitu. Dan ini beberapa koleksi foto-foto yang kami dapatkan ketika misalnya kita mencari gitu ya tentang terkait ini KIA, itu banyak foto-foto ini gitu ya, foto anak beserta dengan identitasnya lengkap. Juga kita diharapkan tidak memposting anak pada saat yang memalukan ya. Tentunya kita sendiri juga pada saat kita nggak sengaja misalnya nguap gitu ya di foto atau lagi pada saat nungging gitu ya, kitanya pun juga nggak akan malu gitu ya. Begitu juga yang terjadi dengan anak. Yang berikutnya adalah yang sakit ya. Ketika anak sakit perlu konsen dari anak juga ketika untuk posting gitu ya. Kalau untuk sekedar memberitahukan ke keluarganya di WhatsApp grup keluarga mungkin masih diperbolehkan ya, memberitahukan bahwa kondisinya seperti ini loh gitu. Tapi ada baiknya ini tidak diposting di media sosial, karena kita pun dalam keadaan sakit tidak mau tentunya diposting ataupun di share gitu ya di sosial media. Yang terakhir adalah aktivitas tidak aman. Ini pernah ada satu contoh ya, seorang bapak ketika memposting seolah-olah bayinya diberikan botol bir gitu ya. Wah, banyak sekali komentar netizen gitu ya, yang ini bapak seperti apa ini kok begini amat gitu dan segala macam, akhirnya menimbulkan kontroversi, menimbulkan kericuhan dan lain sebagainya yang sebenarnya niatnya bercandaan. Tapi lagi-lagi bercandaan kepada seorang anak perlu diperhatikan gitu ya, bahwa nggak semuanya bisa diterima sebagai suatu candaan. Karena aktivitas-aktivitas tidak aman justru malah bisa membahayakan anak bapak dan ibu, juga membahayakan orang lain jika ada yang menduplikasinya. Bu Lindawati katanya, sebel katanya, sebel karena tetangganya ada yang posting anaknya mulu. Mungkin boleh dikasih ini Bu ya, teguran halus gitu supaya identitas anaknya tidak terekspos terlalu sering. Boleh dilanjut slide berikutnya. Nah, sebelum saya mau menjelaskan atau mengumumkan terkait pemenang dari lomba aturan main, ya, yang kemarin saya sudah janjikan, mungkin saya mau bantu mau mencoba share perjanjian kesepakatan yang saya buat di rumah bersama anak dan suami. Mungkin ini bisa menjadi panduan Bapak Ibu. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu sudah coba searching gitu ya di googling gitu terkait dengan perjanjian seperti apa sih perjanjian yang baik bersama anak di internet, itu coba juga banyak googling. Mungkin tiap keluarga akan berbeda-beda ya panduan-panduan yang digunakan. Tiap keluarga akan berbeda mana yang sekiranya cocok dengan kondisi di rumahnya dan juga dengan kesesuaian tingkat usia anak. Ini kebetulan kesepakatan bersama penggunaan HP dan internet saya dan anak-anak di rumah. Di sini kalau yang pertama, Zufar dan Eza sudah paham bahwa HP ini hanya dipinjamkan oleh ayah dan ibu dan HP ini bukan menjadi milik mereka. Zufar dan Eza akan selalu meminta izin terlebih dahulu ke ayah dan ibu sebelum menginstal aplikasi, games, ataupun sosial media. Zufar dan Eza berusaha HP-nya bersedia HP-nya dipasangkan Google Link, Family Link, dan disetting privasi serta keamanannya oleh ayah dan ibu. Juga Zufar dan Eza akan menginformasikan setiap kali ada menginformasikan password atau PIN ataupun jika ada perubahan gitu. Itu hal-hal yang hal-hal yang saya terapkan di rumah bersama anak.
Dan yang untuk masalah konsekuensi, kadang-kadang saya juga ada menerapkan tentang jatah paket data gitu ya, karena kan ketika mereka harus beraktivitas di luar tetap paket data yang digunakan bukan WiFi keluarga, itu juga tidak digunakan, ataupun misalnya tidak diperbolehkan menggunakan handphonenya selama 2 minggu gitu ya, kalau memang ternyata pelanggarannya bisa 1 atau 2 pelanggaran sekaligus dilakukan. Nah, itu yang coba saya terapkan di rumah. Dan kita masuk ke sesi pengumuman. Sebenarnya, tapi sebelum masuk ke sesi pengumuman, ada yang boleh kasih komentar dulu, apakah di rumahnya ada yang sudah melakukan kesepakatan seperti ini? Yang sudah masuk ke saya itu ada 15, ada Bu Ulya, ada Pak Muhammad Tamrin, ada Bu Alivia, Pak Syaiku, belum, Bu Riri belum, Pak Daniel juga belum. Mungkin boleh kita mulai coba ya, mumpung hari Sabtu, bisa berdiskusi dengan anak, coba diterapkan. Oh sudah, tapi belum tertulis oleh Pak Danish ya. Oke, sudah tapi tidak tertulis karena anak masih kecil. Oh iya, Bu Yohana. Kalau saya kesepakatan lisan saja Bu, karena anak masih kecil. Sudah tapi tidak tertulis. Oh, kebanyakan memang by default ya, maksudnya anggapan bahwa orang tuanya, anaknya sudah. Oke, saya tidak melakukan kesepakatan, ibu saya cuma inisiatif laporan kepada ibu. Oke, sudah. Bagaimana dengan yang di lokasi di Bali? Apakah sudah ada yang menerapkan kesepakatan ini di rumah mungkin? Semoga sudah ada ya. Oke. Oh. Nah, kalau misalnya ada yang nggak suka temannya atau tetangganya selalu posting tentang anaknya, tapi jika dirasa posting tentang anaknya sangat bisa membahayakan si anak, bolehlah orang tuanya ditegur gitu ya. Seperti contoh dulu saya pernah menegur teman gitu ya ketika posting anaknya berbikini di internet. Jika memang bisa diterima oleh orang tuanya, syukur, alhamdulillah. Tapi kalau nggak terima, minimal seenggaknya kita sudah mencoba menegur, mengingatkan. Sudah ya, kalau gitu saya mau masuk ke sesi pengumuman. Karena ini sesi ke-12, saya juga nggak akan berlama-lama. Nantinya akan ada pengumuman penting buat Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat 32JP. Boleh dilanjut slide-nya. Nah, ini dia pengumuman yang tunggu-tunggu, pemenang pembuatan kesepakatan bersama anak atau siswa tentang penggunaan internet dan HP. Yang pertama, Ibu Ulya Anisatu Rosyidah dari Jember. Mana nih tepuk tangan virtualnya? Yang kedua ada Bapak Muhammad Tamrin, dalam kurung Saibon Jalil. Nah, ini saya bingung nih, karena di emailnya itu namanya Bapak Muhammad Tamrin, tapi yang ditampilkan adalah aturan main yang ada di rumah Pak Saibon Jalil. Sepertinya pakai nama 2 nih ya. Terus kemudian Bapak Saiku Putu Nezar, selamat Pak, yang dari Cirebon. Oke, pemenangnya dikasih mana nih? Kasih suara-suara selamat ya atas kemenangannya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah mengikuti ini, dan terus terang banyak sebenarnya yang sudah mengirimkan, tapi mohon maaf karena ada beberapa hal yang masih kurang, dan bahkan saya sudah email gitu ya, jika memang misalnya mau remedial mau menuliskan ulang, tapi kemudian ada beberapa yang masih belum mengirimkan email ulangnya. Jadi ini saya ucapkan selamat kepada para pemenang, dan mohon untuk bisa mengirimkan alamat kirim hadiah ke email saya lagi, ke widuri@ictwatch.id. Nantinya ada hadiah menarik yang akan dikirimkan ke rumah Bapak dan Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oh ya, satu lagi, saya punya PR ya kemarin. Nah ini PR-nya. Betul. Iya betul. Kemarin saya dikasih PR oleh Pak siapa saya lupa. Beberapa rekomendasi YouTube channel tentang bagaimana berkomunikasi dengan anak. Sebenarnya cara gampang biasanya saya tinggal cari di YouTube cara berkomunikasi dengan anak, misalnya tentang gadget, tentang apapun itu.
biasanya akan muncul beberapa rekomendasi dari YouTube-nya. Dan memang begitu saya lihat beberapa YouTube channel ini banyak yang memang subscribernya banyak, tapi ada juga yang nontonnya pun masih sedikit. Nah, ini penting kayaknya karena sekarang sudah zamannya gratis, serba gratis ya, pola pengasuhan ataupun pembelajaran pengetahuan tentang parenting itu sekarang udah free of charge gitu ya. Kita nggak perlu lagi datang ke seminar-seminar mahal untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu ini, dengan mudah kita bisa dapatkan di YouTube. Tentunya ini sangat membantu kita sebagai orang tua untuk bisa terus terkoneksi dengan anak dengan baik. Dan beberapa link YouTube-nya di sini ada Edukator Milenial, Parent Talk ID, ini saya paling sering kunjungi yang Parent Talk ID. Terus kemudian juga ada Tanam Benih Foundation, ini dengan cara penyampaiannya yang sangat lembut gitu ya, enak untuk didengarnya gitu ya, tanpa menggurui. Dan kemudian juga ada Mommy's Daily, ini beberapa tips yang mereka share biasanya di ini ada banyak lagi ya, cuman kan kalau saya tulis semua nanti tempatnya nggak cukup dan waktunya juga habis buat ini. Nanti Bapak Ibu bisa elaborasi ataupun cari kembali yang sekiranya cocok dengan gaya belajar Ibu Bapak. Karena ada yang sistemnya modelnya talk show, ada yang bentuknya satu arah gitu ya. Terus kemudian ada juga yang memang model video-video interaktif. Disilahkan elaborasi, dicari kembali mana yang kira-kira sekiranya cocok dengan gaya pembelajaran Bapak dan Ibu sekalian. Boleh kita masuk ke sesi terakhir, slide terakhir berarti ke saat ini kita sesi tanya jawab. Jika Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.